Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Bung LG di Kabar Merdeka. Untuk edisi kali ini narasumber kita Parantos TBRD Kang Wahyu Rohe. Sebelum ke titik persoalan yang paling krusial dari tema obrolan ini, pemirsa publik ingin mengenal lebih dulu, walaupun sudah beberapa kali di beberapa channel sudah dikenalkan siapa gerangan Kang Wahyu Rohe itu. Sebenarnya orang mengenal Kang Wahyu Rohe ini siapa? Siapa Wahyu Rohe itu? Wahyu Rohe adalah Rohe. Coba diceritakan sejarahnya dulu terkait dengan, kan bukan nama asli. Ya, siap. Kenapa jadi brand gitu, Rohe? Begini, saya lahir, nama saya Wahyu Rohe. Sebetulnya, karena saya PNS juga sih sebetulnya. Jadi kalau di PNS nama saya Rohewandi gitu. Jadi Wahyu Rohe itu jadi Rohe, dari Rohewandi dipotong Wandinya jadi Rohe gitu untuk komersial nih mencenak gitu, untuk nama komersial panggung Wahyu Rohe aja. Oke, itu Wahyu Rohe. Dan saya lahir dari keluarga besar seniman ya, semuanya dari keluarga besar seniman, dari sananya, dari orang tua, dari kakek dan buyut segala macam gitu, memang lahir di lingkungan seniman gitu ya, keluarga besar seniman lah begitu. Nah begitu, saya sekolah dari SD SMP-nya di Sukabumi karena memang saya orang Sukabumi, orang Nagra. SMA-nya saya ke SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, itu yang ada di Buah Batu, Yang gitu. sekarang jadi SMKN 10, tuh yang ada di Cijaura dulu di Buah Batu. Setelah itu saya ke ISBI juga, ambil S1-nya, terus saya juga ambil S2 di situ. Jadi ya pengalamannya lumayan gitunya, lumayan rumit gitu. Dan pada tahun 85 saya masuk di Cugala sebagai tukang kenang, sebagai pemain kenangnya Cugala dulu tuh. Kurang lebih saya 20 tahun di Cugala, Madepokan gitu. Madepokan saja di Cugala, gabung dengan orang-orang atau seniman-seniman profesional di sana. Gitu. Jadi kapan itu lahirnya Rohe itu? Nah, lahirnya Rohe itu, nama Rohe itu dulu saya rekaman di Dian Record di Jakarta. Nah, karena saya selain main kenang suka nyanyi juga gitu. Itu ada salah seorang produser katanya begitu, Kang Wahyu ini gimana, jangan Wahyu Rohewandi dong gitu. Sebetulnya diedit itu udah Wahyu Rohewandi kenang, Wahyu Rodi atau vokal Wahyu Rohewandi gitu. Waktu itu diedit aja, oke gitu. Jadi gimana tuh biar komersial itu nggak terlalu panjang gitu katanya. Udah Wahyu Rohe saja. Oke lah Wahyu Rohe saja. Nah itu dari produser Dian Record tuh di Jakarta. Mungkin 30 tahun ke belakang mungkin dulu itu mungkin itu. Jadi nama itu sampai sekarang melekat gitu. Asal usul Wahyu Rohe seperti itu. Nah, itu lebih enak dengan kalau kan membawa hoki itu. Saya kira iya. Jadi nama itu memang membawa hoki. Karena nama itu sebetulnya tidak mengada-ngada gitu. Nama saya Wahyu Rohewandi itu di PNS. Nah, diganti itu tidak ganti aja Rohewandinya enggak. Memang Rohe itu dari Rohewandi. Jadi Wahyu Rohe gitu. Jadi bukan nama yang lain, bukan nama siapa-siapa, dan itu nama saya. Selama puluhan tahun berkecimpung di dunia seni tradisi, pengalaman apa yang paling berkesan dan sudah melanglang buana kemana saja? Oke, pengalaman yang paling berkesan. Saya kira pengalaman saya yang paling berkesan karena saya sering ke luar negeri ya. Saya sering ke luar negeri, saya keliling. Nah, saya terakhir ke luar negeri tahun 2024 kemarin. Itu ke Amerika 2 kali saya. Jadi saya tuh berkeliling berkeliling dunia mungkin ya. Disebutnya. Jadi saya ke benua Amerika ya, benua Afrika juga, Eropa juga, Asia juga, jadi Australia juga. Jadi saya sudah terbang 5 benua nih di beberapa puluh negara gitu ya. Dan itu membawa kesenian Sunda. Saya mewakili Jawa Barat untuk memperkenalkan dan mempublikasikan seni budaya Jawa Barat di sana di luar negeri. Begitu, Kang. Ada yang luar biasa. Kang Wahyu Rohe kan tidak sekolah khusus tentang bahasa asing. Ternyata ini pasti benar bahasa Inggrisnya. Gimana ceritanya? Ya,
Ya tentu saja saya mengajar di luar negeri, di beberapa benua, di beberapa negara itu memakai bahasa Inggris, ya tidak memakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda. Bukan apa-apa ya, mereka tidak tahu bahasa Indonesia dan mereka kurang paham dengan bahasa Sunda. Ya saya tidak terpaksa memang mengajar harus dengan bahasa Inggris, dan saya tidak melewati kursus di sekolah bahasa Inggris, tidak. Jadi ceritanya dulu pernah ke Australia awal-awalnya. Saya hanya bisa yes dan no gitu ya. No yes dan no yes lah. Eta bisa teh. Nah, karena sering karena sering ke luar negeri, saya terpaksa ya. Jadi benar, listening, reading itu, trying itu betul. Didengarkan, dicoba dan dipraktekkan gitu. Betul itu. Karena kalau tidak begitu ya gimana? Ketika saya di luar negeri mau naik bis harus bahasa Inggris. Mau makan misalnya ke restoran harus ngomong bahasa Inggris. Apapun harus ngomong bahasa Inggris. Mengajar apalagi harus ngomong bahasa Inggris. Mungkin karena terlalu sering dan pernah tinggal lama di beberapa negara, jadi bahasa Inggrisnya secara muncul alami ya. Secara muncul alami terus Seperti ilmu laduni. nah itu muncul alami aja. Ya muncul alami aja, betul, muncul alami aja. Karena kan gitu, kalau Anda mau belajar bahasa Inggris, Anda harus tinggal di negara yang berbahasa Inggris. Itu betul. Karena kita terpaksa, dipaksa harus bisa bahasa Inggris. Kalau enggak bagaimana gitu, apalagi mengajar gitu, banyak kebutuhan di sana gitu dengan menggunakan bahasa Inggris. Begitulah Kang. Oke pemirsa, untuk sesi pertama obrolan yang sangat seru dengan Kang Wahyu Rohe, kita jeda dulu di sini. Dan untuk sesi kedua tentu saja akan lebih menarik dan lebih hot, luar biasa. Tetap bersama Bung LG di Kabar Merdeka.